jasad, membersihkan diri rohani, itu taharo. Ya. Tahara. Nah, taharo. Nah, taharo kolbi, namanya taharo kolbi ini membersihkan hati yang ada di sebelah kiri. Iya. Ya. Nah, di sebelah kiri ada hati, itu di jantung tuh ada hati juga. Ya. Kalau di hati kanan kita nih dia darah, ini manusia. Tapi kalau di kiri, ini yang kita punya nih, ini yang dikatakan kolbi. Tapi bukan yang jantung itu, ya, bukan yang jantung itu, tapi yang menggerakkan jantung. Tak dapat dia kosong lah, tak dapat lihat itu, ya, tak dapat lihat. Tapi yang menggerakkan jantung tuh. Iya. Nah, di situ, ya, di situ tempat kita tuh. Saat kita mengucapkan la ilaha illallah, ya, itu kita mandang ke dalam, mandang ke bagian kiri ini. Ya, mandang sampai Cik Nur nih tak merasa Cik Nur lagi duduk di situ, bukan lagi Cik Nur yang duduk di situ, ya, tapi Allah itu sendiri, ya. Walaupun Cik Nur tidak beranggapan Allah itu sendiri, yang penting Cik Nur itu tak merasa yang duduk di situ lagi, atau dikatakan yang lepak di situ lagi, yang lepak-lepak di situ lagi, bukan Cik Nur lagi lah, ya. Tapi ya yang Allah itulah yang duduk, ya, ya, alhamdulillah, ya, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, sampai, ya, katakan ini, ucapkan ini sampai Cik Nur tak merasa diri lagi yang duduk di situ. Kalau sudah kalau sudah Cik Nur sudah tidak merasa diri yang duduk di situ, berhentilah, ya, berhenti, nanti besok lagi, ya, esok lagi baru lakuin lagi. Tiap malam macam itu biar terbiasa, ya. Tak perlu banyak-banyak, ya, tak perlu banyak-banyak, ya. Yang penting udah Cik Nur tak merasa lagi duduk di situ, baru nanti esok lagi, ya, besok lagi baru ulangi lagi, gitu, Cik Nur. Oh, kita merasa diri kita hilang. Iya, iya, bukan diri kita hilang dari situ, bukan, ya, artinya tak lagi merasa diri kita itu yang tubuh itu kita punya. Nah, itu namanya tajali dalam ilmu tauhid. Terima kasih, Buya. Ya, sama-sama. Ya, itu cantik tuh kalau kita amalkan tiap hari. Biar apa? Biar kita itu tak senang, tak mudah marah-marah, tak mudah iri, tak mudah dengki, ya, tak mudah cemburuan sama orang lain. Itu bagus diamalkan, ya. Itu namanya mensucikan hati, di dalam hati kita ini, di kolbi kita ini kan namanya alam malakut, ya, semua yang hidup tuh, ya, semua yang hidup di dunia itu sumbernya di dalam hati kita ini, di kolbi kita ini. Dia tercampur lah tuh, ya, dengan ruh-ruh para hewan, ruh-ruh tanaman, ruh-ruh iblis, semua tercampur ke dalam nih. Tapi kalau ini tak macam mana? Iya, dalam kolbi kita, makanya kita ini sumber, ya, sumbernya mereka itu ada. Nah, kita yang menjadikan mereka. Tapi kalau tidak bersih, ini mudah saja memasuki kita. Macam Cik Nur sekarang merasakan kayak diganggu kayak gini, itu dia mudah saja. Sebenarnya dari dalam diri Cik Nur tuh. Tapi masalahnya kita tak dengki dengan orang. Bukan masalah dengki dengan orang, ya, bukan masalah. Karena kita tidak mampu untuk membersihkan tadi. Oh, kadang-kadang tak faham kan? Iya, bukan. Kita rasa kita tak jahat dengan orang, kita tak Iya. hati, tapi itu biasa loh, itu biasa. Tapi macam mana tadi kebersihannya tuh? Kebersihannya. Iya, kebersihan. Dia kadang-kadang kotor itu lewat pandangan, ya, lewat pandangan, pendengaran, sesuatu yang halus ataupun yang nampak. Kadang-kadang tidak nampak kan? Kita tak perasan. Ya, kita tak berperasaan kat situ. Ya, ini yang membuat dosa ke, ini yang tak membuat dosa ke. Kita tak paham di situ karena tak nampak di situ. Jadi Cik Nur senantiasa walaupun memang sudah bersih, artinya
ya nggak apa-apa dibersihkan biar itu alam itu tunduk gitu. Insya Allah. Ya, amin ya, Cinur. Pasti Bu ya. Ya, usahakan sandarkan kehidupan Cinur kepada Allah semata. Cinur hilangkan diri di situ, jangan lagi merasa diri Cinur yang duduk. Ya, hanyalah Allah yang duduk. Baru ya, insya Allah kalau sudah begitu perasaan kita Cinur, itu sudah sampai apa yang kita inginkan kepada Allah. Amin. Mudah-mudahan. Ya, amin amin. Itu namanya taharo ya, taharo kolbi. Tahara qalbi. Iya, taharo. Biasa Ya, tahara. biasa kita zikir la ilaha illallah tu macam kosong aja kan. Macam tu lah. Itu yang dikatakan zikir sir namanya. Macam Kalau kita, zikir banyak-banyak pun tak sampai. iya, makanya zikir itu tidak. Makanya zikir itu bukan berarti harus banyak, bukan ya, banyaknya itu bukan berarti banyak begitu ya. Itu macam ada zikir yang 3000 kali, ada zikir yang 2000 kali, tapi itu bukan pakai ucapan, pakai pandangan. Oh. Iya, 3000 kali itu cukup semenit ya, semenit saja sudah selesai itu karena dia pakai pandangan. Seminit je. Iya, semenit aja. Tapi orang ini banyak salah paham tentang ini. Mereka prasangka tuh yang 3000 kali itu mengucap, tak ada di situ, tak ada mengucap di situ. Kalau yang dikatakan zikir tak ada mengucap lah, tak ada. Ya, kalau dikatakan zikir tak mengucap dia. Ya. Tafakur. Tafakur sama. Tapi kalau bertasbih ya dia mengucap lah gitu. Tapi kalau zikir tak ada yang mengucap tuh. Makanya 3000 kali ini cuma semenit. Seperti zikirnya la ilaha illallah 3000 kali. Cukup dengan pandangan, mana yang tiada Tuhan selain kamu itu. Tiada Tuhan selain Allah itu. Itu terus menangis. Iya, kalau memang artinya melalui pandangan itu, kalau kita sudah merasa diri kita yang duduk itu adalah kita sudah tidak lagi merasa ya kita yang duduk, cuma Allah yang duduk di situ. Itulah yang dikatakan tiada Tuhan selain Allah. Ya, jadi sampailah yang 3000 kali tadi, sampai karena dia melalui pandangan. Kalau 3000 kali kalau kita berzikir, ini tak akan mampu, tak akan bisa, tak reti kita. Ya, tak reti mana yang mengingat, mana yang menyebut, mana yang tak mampu lah kita nih. Ya. Iya, betul. Coba Cik Nur berzikir 3000 kali. Cik Nur menghitung, Cik Nur mengingat, Cik Nur menyebut. Mampu kah? Tak ada. Mampu kah? 1001 kali, 1101 kali, 1200 kali, la ilaha illallah 1300 kali. Lepas tu lupa. Iya, letih kita, lupa kita di situ. Itu makanya tak masuk akal macam tu ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah kita menjalankan dengan cara pandangan. Kita pandang tumbuhan. Iya, macam tu. Dengan cara kita memandang. Ya, kalau kita cara pandang kita baik, ya, di situ sudah Allah yang duduk, bukan lagi kita yang duduk. Itu sudah sampai itulah ilaha illallahnya. Makanya kalau zikir sir itu tidak perlu banyak-banyak, ya. Yang penting dah sampai dah oke tuh. Ya. Begitu. Sekejap pula saya ada panggilan. Oh iya, ya tak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makanya ya kadang-kadang kita menemukan salah satu zikir ada yang 1000 kali, ada yang 3000 kali, 2000 kali. Itu sebenarnya kadang-kadang kita salah paham menempatkannya. Ya, 1000 kali itu bukan berarti kita harus menyebut ya. Kalau zikir tidak ada sistem menyebut, sahabat beriman ya. Kalau berzikir itu tidak ada sistem menyebut. Di situ dia memakai pandangan.
Ya, zikir itu mengingat namanya. Ya, nah berarti dia memakai pandangan. Ya, nah contohnya al-zikri. Itu cara pandangnya dalam keseharian itu untuk mengingat Allah itu bagaimana? Ya, bagaimana dia cara mengingat kepada Allah dalam keseharian dia? Ya, saat pandangannya ini dia menuju memandang tubuhnya, ya, dan dia di situ sudah tidak merasa dirinya lagi yang bergerak, hanya di situ dia memandang bahwa ini adalah gerakannya Allah. Itulah al-zikri. Itulah mengingat, itu yang dikatakan zikir. Itu yang dimaksud. Nah, bukan mengucapkan begitu. Kalau mengucapkan ada juga makomnya. Seperti apa, ya? Nah, seperti apa zikir latifah, ya, zikir tubuh, ya, itu diucapkan. Tapi yang diucapkan ini harus tenggelam, ya. Contohnya la ilaha illallah, la ilaha illallah ini harus tenggelam. Harus tenggelam menjadi diri kita. Nah, itu dikatakan tasbih. Ya, jangan cuma Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu yang kita ucapkan Allahu Akbar ini tidak menjadi satu batang tubuh kita yang dikatakan Allahu Akbar itu. Nah, ini namanya pentajalian, tajali namanya. Ya, jadi harus hidup. Nah, atau dikatakan sesuatu yang tersurat, yang diucapkan, atau dikatakan kauni menjadi yang tersirat, atau yang hidup menjadi kauli, menjadi munajat. Nah, munajat itulah yang sudah, yang apa munajat itulah yang dikatakan yang sudah didengar oleh Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah gitu. Makanya Allah itu dia cuman mendengar munajat kita. Ya, munajat itu apa? Hamba Allah, inilah getaran-getaran hati kita. Kenapa Allah memilih hati untuk mendengarkan munajat kita? Karena hati itu tidak akan mampu berbohong. Ya, makanya Allah mendengar di hati kita. Ya. Nah, saat munajat itu sampai ke dalam hati, yang Allah dengar itulah munajat itu. Allah nggak mendengar apa yang kita kalamkan, apa yang kita bicarakan, nggak mendengar. Ya, karena Allah ini mau berhubungan, mengalami, merasakan. Ya. Nah, kalau tentunya berhubungan, ini tidak perlu kalam. Ya, tidak perlu kalam. Tinggal kita bagaimana bermunajat atas di dalam diri kita sendiri. Nah, kan sudah dikatakan sesungguhnya aku itu dekat. Ya, nah, barang siapa yang berdoa kepada aku akan kukabulkan karena aku itu dekat. Nah, ini yang dikatakan munajat. Ya, ini yang dikatakan munajat. Ya. Kalau kita masih berbicara, ya Allah, ampunilah dosaku, ya Allah, berikanlah aku rezeki. Itu seakan-akan Allah itu di langit, jauh sekali sana. Tapi kalau kita hanya butuh munajat, berbicara dengan hati kita, nah itu udah sampai di situ. Ya. Nah, ini yang dikatakan zikir-zikir sir, ya. Nah, begitu. Jadi kalau kita setiap meminta kepada Allah keberkahan maupun apapun, nggak perlu lagi bicara, gitu ya. Nah, karena Allah itu dekat, bukan 1 meter dari depanmu tuh, bukan. Kalau 1 meter dari depanmu ya pastinya kamu bicara. Allah minta dong, ya. Tapi karena Allah sudah di dalam diri kita, kenapa harus kita meminta? Ya, kenapa harus kita bersuara? Cukup kita bermunajat ke dalam diri. Nah, inilah yang didengar oleh Allah. Munajat-munajat inilah yang didengar oleh Allah. Makanya kadang-kadang kita itu berbicara, marah-marah orang tua kepada anak. Kadang-kadang itu bicaranya itu, marah-marahnya itu sampai ke dalam hati. Ya, nah, sehingga terjadilah apa yang kita katakan. Ya. Begitu, makanya hati-hati kalau kita berbicara. Nah, tapi kok kenapa hamba Allah kok bisa bicara kan? Tapi karena apa? Kok kenapa bisa bicara itu bisa sampai dalam hati? Katanya hamba Allah hanya munajat. Nah, ada juga yang dikatakan zikir syariat namanya, zikir tubuh namanya.
Ya, nah itu pakai kalam, ya, pakai suara. Tapi suara itu dihidupkan, ya, dia bertajali, diri kita ini bertajali kepada apa yang kita sebut, ya, atau kita ini lebur pada ayat itu yang kita sebut, seperti Allah, 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 ini kan sebut. Kita itu harus lebur di dalam ayat itu, harus lebur di dalam kalimat Allah itu. Ya, sehingga Allah ini yang kita sebut hidup di dalam diri kita. Ya, kalau sudah hidup di dalam diri kita, itu dikatakanlah munajat. Nah, munajat inilah yang didengar oleh Allah. Ya, Allah yang berdoa, Tuhan yang mengaminkan. Jadi dia dengan Allah itu, Tuhan yang bernama Allah ini tidak bisa dengan namanya. Ya, nah, Allah bernama Tuhan bernama Allah, udah nggak bisa, ya, udah nggak bisa. Kok bisa beda hamba Allah dengan yang artinya dengan Tuhan yang bernama Allah, kok memang beda, ya. Namanya Allah, pemilik dari Tuhan yang bernama Allah ini, makanya sebutlah dengan nama Tuhanmu, ya, sebutlah dengan nama Tuhanmu. Nah, makanya namanya adalah alif lam lam ha, tapi dia ada pemiliknya. Nah, mana posisinya alif lam lam ha? Itulah zat. Makanya dikatakan Allah itu zat. Tapi saya katakan lagi, apakah Allah itu Tuhan? Nah, bukan, ya, tapi namanya Tuhan. Ya, karena Tuhan bukanlah zat, Tuhan bukanlah sifat, Tuhan bukanlah nur, Tuhan bukan apa-apa. Ya, tidak ada asal usulnya di dunia ini. Ya, nah, makanya tidak bisa disebut Adam, makanya tidak bisa disebut apapun, karena dia memang tidak bisa disebut. Ya, di dalam Al-Quran pun tidak bisa disebut, hanya mengatakan kosong. Ya, sesungguhnya manusia itu sudah ada, ya, tapi belum kelihatan itu kosong, nggak ada namanya. Ya, gitu. Nah, jadi kita tidak memisahkan, ya, Tuhan yang bernama Allah. Ya, Allah ini selalu bersama pemilik namanya. Ya, nah, kalau kita masih mengatakan Allah, 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 lalu kita beranggapan Allah di sana, nah ini udah pisah dengan namanya nih. Ya, lalu Tuhannya di mana? Ya, kan sudah dikatakan Tuhan dari diriku sendiri, hamba dari diriku sendiri. Ya, nah, jadi hamba inilah yang jadi yang dikatakan hamba inilah yang bernama, hamba inilah yang jatuh kepada zat. Nah, zat itu Allah, inilah hamba. Nah, kalau kita berbicara tentang ilmu, nah, inilah sifat. Ya, inilah sifat. Nah, kalau kita berbicara tentang hakikat, inilah Muhammad. Ya, ya, nah itu kalau ilmu dia sifat, kalau hakikat dia Muhammad. Nah, kalau di ma'rifat dia Ru'idofi, ya, gitu tuh. Makanya berubah-ubah namanya sesuai makomnya, ya, dia berubah-ubah namanya sesuai makom-makom ilmunya, ya, gitu pahamnya. Nah, jadi yang kosong ini kalau dia di ilmu dikatakan wujud. Ya, wujud itu ada itu kosong itu ada. Ya, nah gitu. Makanya kosong ini dia memiliki tadabur tersendiri. Ya, karena apa? Dia tidak mau bersekutu dengan yang lainnya. Ya, makanya dia memiliki tadabur sendiri. Dia tidak mau bersekutu dengan alam. Ya, tadi itu alam tuh. Ya, zat-zat itu alam, sifat itu alam namanya. Ya, nah, jadi semua itu ada di dalam tubuhmu. Itu yang satu menjadi satu batang tubuh manusia. Itu alam tuh. Tapi Tuhan ini tersendiri, memiliki tadabur sendiri, ya. Nah, makanya tidak ada kaji Tuhan, ya. Hanya kaji untuk mengenal Tuhan, ya, untuk menetapkan kekukuhan kita sebagai hamba. Nah, kalau sudah berjumpa hamba, pasti berjumpa Tuhan. Nah, gitu. Makanya tidak ada kaji Tuhan. Ya, kalau ada yang kaji Tuhan itu memang ajaib, dia luar biasa. Ya. Nah, gitu. Makanya dia tidak mau bersekutu dengan alam. Kadang-kadang kita terbentur, ya.
Zat zat sudah dijadikan laisa kamislihin, macam-macam dah. Terbentur dengan alam dia. Kita mengkaji Tuhan, kita untuk mengenal Tuhan, lalu kepergian kita itu kepada alam, terbentur dengan Tuhan ini. Ya, nah makanya hati-hati, harus pandai kita mendengar. Ya, dia tidak mau bersekutu dengan alam. Ya, alam itu yang mana hamba Allah? Itulah tubuhmu, itulah yang dikatakan Allah, Tuhani, Rabbani, dan Nurani. Ya, ruhani adalah zat, Rabbani adalah yang menggerakkan tubuhmu, Nurani adalah jasad itu sendiri. Ya, ruhani, Nurani, Rabbani. Ya, Rabbani, kekuasaanku. Ya. Nah, begitu. Kalau kita letaknya di alam, ya alam. Nah, tapi kalau kita mengkaji wujud diri, sir di dalam sir, rahasia di dalam rahasia tentang sifat, tentang zat, ini tadaburnya lain. Ya. Nah, jadi kita belum ke sini nih ya, belum ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi hanya kita cukup bagaimana untuk menetapkan kehambaan kita. Ya, kalau sudah menetapkan kehambaan kita, tentunya hamba itu sudah Allah. Ya, nah, dia tidak melahirkan. Oh, berarti kesadaran ini di alam ini sudah sadar ya. Alam ini segala perbuatan sudah sadar. Oh, berarti ini kesadaran ini keinginannya Tuhan ya. Tidak lain berarti, oh ini yang dijadikan oleh Tuhan yang tidak bersekutu dengannya. Oh ini yang dijadikan hamba. Sehingga hamba itu dari dirinya sendiri, yang tidak bersekutu dengannya. Pantas dikatakan laisa kamislihin. Hamba dari dirinya sendiri. Kalau bukan dari dirinya sendiri, ya berarti Allah lagi tidak qiyamu binafsihi atau laisa kamislihin. Karena sudah ada hamba di situ, bukan dari dirinya. Sudah ada yang setara dengannya. Ya. Nah, tapi hamba ini dari dirinya sendiri. Ya, bukan dari yang lain-lain, dari dirinya sendiri, atau dikatakan sifat tadi, atau dikatakan Robbi tadi, bertemu dengan ilah, Robbinas, ilahinnas. Oh, pantas dia dikatakan qiyamu binafsihi laisa kamislihin, karena hamba dari dirinya sendiri. Kalau hamba dari kemanusiaan, bersekutu dia. Ya, bersekutu dia. Nah, kalau dia sudah bersekutu, berarti tidak lagi qiyamu binafsihi, tidak lagi laisa. Ya, karena ada yang merasa lagi. Ya, yang bersekutu tadi sudah ada yang merasa lagi, merasa pintar, merasa melihat. Ya, merasa pandai. Ya, merasa berilmu, merasa kuat. Padahal Tuhan yang memiliki gitu ya. Tuhan yang memiliki padahal Tuhan yang merasa harus kayak gitu. Tuhan maha berilmu, Tuhan maha kuat. Ya, Tuhan maha memberi, Tuhan segalanya. Tapi karena ada umat yang merasa dirinya kuat, merasa dirinya suci, merasa dirinya benar, ini Tuhan sudah ada saingan dia. Berarti Tuhan sudah tidak masuk dalam kategori laisa dan qiyamu. Ya, karena sudah ada saingan. Padahal kalau kita cari lagi di dalam qudsi, Allah mengatakan tidak ada yang mampu menyembahku selain diriku sendiri. Oh, pantas dia qiyamu binafsihi laisa kamislihin. Karena dari dirinya sendiri, hamba dari dirinya, Tuhan juga dari dirinya. Ya. Makanya kalau kita mengatakan laisa kamislihin atau qiyamu binafsi, ya memang semua untuk dirinya, jangan kamu nongol di situ.
Ya, udah ada sedikit paham sahabat beriman. Kalau ada paham sedikit ya alhamdulillah ya. Kalau ada yang belum paham, jangan kita sekali-kali mencari untuk paham ya. Ya. Mau tanya Pak Guru. Ya, silakan Aba Al-Farizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari rangkaian tadi Pak Guru dapat disimpulkan bahwa kita ini tidak ada selai rambut pun, tidak ada hak apapun terhadap Allah karena kita diciptakan. Nah, jadi kesimpulannya bagaimana caranya supaya Allah itu cinta kepada kita, karena kan kita tidak mempunyai apa-apa lagi sudah. Nah, demikian, terima kasih. Iya, Masya Allah ya. Ya, subhanallah apa yang ditanyakan sama Aba Al-Farizi ya. Ya, orang yang mencintai Allah itu sahabat beriman ya, orang yang tidak melihat dirinya lagi di dalam tubuhnya. Ya, orang yang mencintai Allah, dia tidak lagi melihat dirinya pada tubuh itu. Ya, orang yang mencintai dirinya, orang yang tidak lagi merasa dirinya tubuh itu. Dia tidak lagi merasa memiliki tubuh itu. Ya, kalau memang Allah Qiyamu, kalau memang Allah Laisa, jangan pernah merasa tubuh ini. Ini tubuh ini sifat makna, sifat nafsia bagi Allah. Ya, tubuh ini adalah yang hidup. Ya, ini nafsia yang tidak bisa kita miliki. Ya, kalau maknawiyah itu dia jatuh kepada sifat yang tidak ada kepada Tuhan. Ya, dia sifatnya Rabbil Alamin, itu jatuh pada sifat. Dikatakan sifat manawiyah, kodratnya ma'ani. Ya, nah, kodratnya ma'ani atau diri iksan. Ya, atau ayan sabita. Ya, ini diri sifat yang tidak ada pada Tuhan. Dia adanya kepada Rabbil Alamin. Ya, Tuhan Allah yang artinya dikatakan Allah rahmatan fil alamin. Ya, Tuhan yang bernama Allah untuk sekalian alam. Nah, ini jatuhnya kepada sifat Rabbil Alamin, Rabbin Nas. Nah, tapi kalau kepada Ilahin Nas, ini jatuhnya kepada nafsia. Ya, satu batang tubuh yang hidup. Yang tidak bisa dimiliki, yang tidak bisa diakui oleh manusia. Nah, apabila seseorang tidak lagi mengakui tubuh satu tubuh ini, itulah orang-orang yang mencintai Allah. Ya, itulah orang-orang yang mencintai Tuhannya. Ya, kan Allah itu kan Qiyamu Laisa ya. Makanya orang yang mencintai Tuhan, orang yang menyayangi Tuhan, orang yang merindukan Tuhan, ini tidak lagi dia merasa memiliki. Ya, biar kita dicintai oleh Allah, jangan kamu merasa memiliki ini. Ya, dari segala apapun yang ada di dalam tubuh itu, jangan kamu merasa memiliki penglihatannya, ya, telinga, pendengarannya, semua satu batang tubuh, semua gerakannya, hidupnya. Kalau hidupnya itu kan sudah meluas ya, sudah seluruhnya, matanya ya, kodrat, iradat sama basar kalamnya semuanya. Nah, ini yang dicintai oleh Allah, makanya sudah dikatakan di dalam Al-Quran ya, tidak ada tobat yang paling baik di sisi rohmu. Tobat ini kan untuk kita menuju untuk dicintai oleh Allah. Ya, makanya dikatakan tobat. Ya, kalau orang yang sudah bertobat berarti orang yang sudah dicintai oleh Allah. Ya, dan Al-Quran menjelaskan di situ tidak ada tobat yang paling baik di sisi rohmu ya Musa selain engkau membunuh dirimu. Ya, matikan dirimu di situ, qabla mutu anta mutu. Nah, inilah orang-orang yang mencintai diri, orang-orang yang mencintai Allah. Nah, makanya yang dikatakan inilah orang-orang yang mencintai dirinya, orang-orang yang mampu menjaga dirinya. Ya, orang-orang yang mampu menjaga dirinya, orang-orang yang mencintai dirinya, orang-orang yang mengkaji dirinya. Nah, ya, mengkaji dirinya bagaimana? Oh, berarti
melihat ke dalam, oh berarti hidup saya ini hidupnya Allah. Itu orang-orang yang mencintai dirinya tuh. Makanya mereka selalu berhati-hati kalau berbuat, ya, tidak membawa perbuatan mereka di perbuatan maksiat, tidak membawa perbuatan mereka, tangan mereka, kaki mereka, penglihatan mereka di perbuatan yang keji dan mungkar. Selalu mencintai dirinya. Karena apa? Sudah paham bahwa hidupnya ini, hidup satu batang tubuh ini adalah hidupnya Tuhan yang bernama Allah. Makanya tingginya tauhid seseorang yang tidak melihat dirinya itu lagi kepada batang tubuh itu. Dia tidak lagi melihat dirinya tuh. Ya. Dia tidak lagi merasa dirinya kepada batang tubuh itu. Ini orang-orang yang memang sudah, artinya sudah mengimani tentang wajibul wujud, ya, atau wujudullah. Dia sudah mampu mengimani sesuatu yang ada itu, sebenarnya yang ada itu dari kekosongan itu, ya, yang kosong itu sebenarnya yang ada itu, ya. Ini wajibul wujudnya sudah kuat. Nah, makanya kalau kita mau ingin dicintai oleh Allah, ya artinya ya jangan merasa di situ, jangan merasa memiliki, ya, mau penglihatan, mau pendengaran, mau bicara, mau segala apapun, ya. Nah, contohnya bagaimana? Nah, kalau di luar jangan selalu bawa perbuatan itu, ya, kaki itu, penglihatan itu dalam perbuatan keji dan mungkar, ya. Kalau di luar, ya. Kalau di dalam jangan merasa memiliki tubuh itu, ya. Seakan-akan kamu pandang di dalam itu sudah ada rohani, rabani, nurani. Tidak pandang lagi kamu di dalam usus, lambung, dengan apa lagi, ya, macam-macam dah di dalam tuh. Ya, ya. Ini hanya kita pandang di dalam rohani, rabani, nurani. Oh, inilah zatnya Allah. Ya. Bisa apakah kita bisa begitu hamba Allah? Bisa. Ya. Bisa itu tidak langsung harus bisa, tapi kita senantiasa bagaimana pelan-pelan. Karena apa, sahabat beriman? Yang membuka hidayah itu bukan diri kita, tapi Allah itu sendiri. Ya, makanya pelan-pelan aja, ya. Tapi apabila dalam saya menjalankan ini pelan-pelan, tiba-tiba umur saya artinya langsung meninggal, nggak apa-apa, itu mati syahid. Ya, mencari kebenaran di jalan Allah. Ya, daripada tidak ada sama sekali. Ya, daripada tidak ada sama sekali, itu syahid namanya. Ya, makanya sudah dikatakan sahabat beriman di dalam Al-Quran, ya. Ya, sudah dikatakan di hadis-hadisnya tuh, ya, sudah dikatakan di dalam hadis, tidak akan masuk seseorang ke dalam surgaku, katanya, kalau mereka meninggalkan utang. Ya, hati-hati, Allah tidak pernah mengatakan tentang materi. Ya, urusan uang adalah urusan manusia. Ya, bagaimana kita hanya mampu untuk menundukkan alam semesta untuk uang mendatangi kita. Ya, Allah sudah memberikan kuncinya tentang rahasia-rahasia materi. Cukup kamu menundukkan langit dan bumi, uang akan, rezeki akan mencari kita. Ya, makanya Allah itu tidak mengenal materi, ya. Kalau Allah mengatakan utang, jangan sekali-kali kita berpedoman kepada utang-utang yang tetangga, utang kita, ya, tentang uang. Ya, Allah tidak tahu uang, ya. Ya, Allah tidak tahu uang. Hati-hati. Barang siapa yang meninggal dunia meninggalkan utang, walaupun dia mati meninggal di dalam keadaan syahid, tidak akan masuk surga. Walaupun dia dihidupkan 2 kali dan dimatikan 2 kali, tidak diizinkan mencium bau surga. Karena apa? Karena utang. Ya, apa itu utang hamba Allah? Mana utangmu? Katanya kamu ingin mengenal Allah, katamu ingin bersahadat untuk mengenal Allah. Mana utangmu? Ya, ini yang dikatakan janji. Ya, kalau sudah janji tidak terbayar, inilah yang dikatakan utang. Ya, gitu. Ya, janji yang lama tidak terbayar dikatakan utang. Mana janji kita di dalam kolbi dulu? Mana janji kita di dalam sulbi dulu kepada ibu? Man rabuka?
Ya, siapa Tuhanmu? Apakah aku ini Tuhanmu? Ya, bala Sayyidina, ya engkaulah Tuhan kami, akulah yang menyaksikannya. Saat dilahirkan disyahadatkan apa kagak? Kagak disyahadatkan ya, baru dilahirkan kagak disyahadatkan. Karena apa? Itu yang kita harus penuhi janjinya. Ya, kita hanya cukup disolatkan karena memang kita alamnya sholat. Ya, karena kita sifatnya Allah. Titik 2 huruf ta, ibadah. Ya, tidak disyahadatkan. Nah, itulah janji, makanya tidak disyahadatkan. Itulah janji yang harus kita bayar. Makanya rukun Islamnya awalnya dia, ya, yang pertama di dalam rukun Islam dia yang pertama harus diselesaikan janji itu. Kalau ini tidak terbayar akan menjadi utang. Ya, makanya kan sudah dikatakan di dalam Al-Qur'an, barang siapa yang mengingkari ayat-ayatku, yang tidak mempercayai dengan perjumpaan terhadap diriku, apapun yang mereka buat di dunia tidak akan kutimbang, tidak akan kuterima di akhir nanti. Ya, di hari kiamat atau di akhirat tidak terima dia. Kembali dia terpental di dunia, putus di dunia. Ya, perjumpaan, kalau perjumpaan melihat dong. Kalau melihat menyentuh dong, kalau menyentuh mengalami, merasakan, berhubungan. Katanya pengen perjalanannya perjalanan hasanah. Ya, kalau sudah perjalanan hasanah sudah mampu menutupi wakinna azab benar. Ya, mana perjalanan dunia perjalanan hasanah? Kalau mau ingin perjalanan hasanah di dunia, ya nyatakan kamu bertuhan. Jangan agama jadi Tuhan, Tuhan menjadi sebutan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin begitu Abah Al-Farisi ya. Iya, terima kasih. Iya, sama-sama Abah Al-Farisi. Sehat selalu Abah. Amin. Ada satu, Doa yang sama. ya sama-sama. Dia tuh atit-atit Ada Pak Guru. ya satu lagi yang saya tanyakan, itu kan janji kita waktu lahir kan, itu ditiupkan di Al-Quran ayat berapa itu, alastu birabbikum qalu bala tahidna titik-titik. Nah, ketika kita akan meninggal, itu kan janji itu kan istilahnya diingat, dikembalikan. Nah itu bagaimana itu? Coba diulang satu kali Alba. Iya kan waktu kita lahir itu kan sudah sempurna, istilahnya mau mendekati lahir. Akhirnya ditiupkan ruh ya, oleh Allah Ta'ala kan. Cuma kita tidak tahu bagaimana, tidak melihat juga. Nah di situ ada perjanjian yang ayatnya mengatakan alastu birabbikum qalu bala sayyidna titik-titik. Nah di situ kan ada rahasia kan atas perjanjian kita sama Allah itu. Nanti setelah kita sudah sakaratul maut itu ditagih, dikembalikan janji itu, kalimatnya itu.